Perkenalkan, saya Regina Tasya Aurelia Zahra dari BKSD NTB. Saat ini saya sedang melaksanakan pelatihan fungsional pengendali ekosistem hutan tingkat keterampilan. Pada saat ini, saya berkesempatan untuk melaksanakan konsultasi terkait pengembangan pengendalian ekosistem hutan bersama salah satu senior saya bernama Pak Gangga. Terima kasih untuk kesempatannya Pak Gangga. Sama-sama. Pada pelatihan ini saya ada proyek pengembangan media edukasi berbasis QR Code, di mana di QR Code itu terdapat infografis tentang keanekaragaman hayati, khususnya pohon di TWA Suranadi. Nah, menurut Pak Gangga, apakah ini sudah sesuai untuk fungsi dari kawasan Suranadi ini sendiri, Pak? Tentunya begitu ya. Ini kreatif gitu kan. Memang kalau Gen Z itu memang begini, pasti ada aja idenya. Jadi gini Ca, memang kan tujuan dari adanya TWA itu salah satunya dalam rekreasi dan juga untuk pendidikan. Jadi rencananya Tasya terkait proyek untuk membuat QR code ya, terkait pengenalan jenis pohon tempat, kemudian fungsi dari TWA sebagai rekreasi. Apalagi memang rutin ya TWA Suranadi ini dijadikan sebagai lokasi untuk pendidikan baik itu dari universitas maupun SMA. Apalagi ini bentuknya apa sih susah nyebutnya ya? QR code ya. Ya malam lidah orang tua nih. Jadi QR code ini tentu sangat menarik bagi anak-anak zaman now ya. Karena itu kan menantang ya, ada kayak kita zaman dulu berburu jejak ya, sekarang itu berburu QR code yang berupa sandi-sandi yang bukan cuma di foto ya, dan itu pasti akan menarik bagi anak. Itu sangat mendukung fungsi. Nah, kan QR code ini modelnya itu kita nge-scan. Menurut Bapak, apakah hal apa yang perlu dimasukin di infografis itu? Data-data yang perlu di-share ke pengunjung ya. Untuk data-data tentunya yang pertama adalah mungkin kalau baru masuk itu mungkin butuh data umum ya tentang kawasan ya. Mungkin kalau bentuknya di airport lebih bagus lagi, tapi kalau peta biasa, peta informasi juga tidak apa-apa. Tapi kalau bentuknya itu juga bisa juga dalam data umum kawasan. Misalnya terkait dengan rencana yang tadi, yang pengenalan jenis pohon, tentunya tidak hanya taksonomi biasa lah, tidak hanya sekedar nama Latin, nama ilmiah, kemudian nama Indonesianya. Tidak hanya itu, tentu juga mungkin dengan fungsi-fungsinya atau manfaatnya, baik itu mungkin ya namanya pohon yang seperti kayu ya untuk bahan bangunan ya. Terus selain itu seperti tanaman obat atau HHBK lah, sehingga yang diambil itu tidak menghilangkan fungsi dari pohon. Jadi dipertebal atau diperkaya dengan manfaat-manfaatnya. Kemudian siklus hidupnya, pohon ini umurnya berapa sih, itu kan kadang menarik buat anak-anak. Ternyata pohon ini lebih tua dari saya gitu kan, atau lebih tua dari kakek saya ternyata gitu kan. Jadi itu untuk menunjukkan kepada pengunjung wisatawan bahwa untuk menumbuhkan atau menjaga pohon itu butuh waktu yang panjang. Jadi mereka semakin sadar, semakin peduli menjaga. Menurut Pak Gangga, ini jenis apa sih yang perlu diprioritaskan untuk ditonjolkan dalam QR? Apa ada spesies-spesies tertentu atau pohon-pohon tertentu yang didahulukan untuk dibuat QR? Ya, untuk jenis-jenis ya itu sebenarnya kan ya, karena kita ada di Lombok ya, mungkin jenis-jenis yang alami ya, yang apalagi yang sudah langka, yang dulunya mungkin di depan rumah kita ada tapi sekarang sudah nggak ada, misalnya cuma ada di TWA Suranadi. Contoh kayak pohon dao ini, dulu saya di depan sekolah saya tuh sekarang sudah nggak ada, tapi di hutan Suranadi ini masih ada. Jadi jenis-jenis yang langka tadi. Kemudian yang eye catching lah kalau bahasa sekarang kan, yang besar, yang unik gitu kan. Jarang ditemukan Pohon yang dengan diameter yang besar, atau pohon yang dua pohon menjadi satu, atau yang bentuk buahnya unik, atau ya pokoknya yang punya keunikan tersendiri lah. Sehingga menarik pengunjung untuk datang lagi. Jadi semakin penasaran deh. Untuk penempatan QR-nya ini Pak, menurut Pak Gangga baiknya seperti apa sih, atau bahan yang digunakan? Kan sekarang kita masih pakai
cuma di print, dilaminating, dan ya tentunya tidak awet ya Pak. Menurut Pak Gangga baiknya seperti apa sih Pak? Ya untuk bahan-bahan sih ya, relatif ya, tergantung kemampuan. Kalau mau 100% sempurna ya budgetnya juga pasti besar kan. Nah, tapi kalau untuk yang standar sih idealnya yang penting kan itu mudah dilihat oleh pengunjung dan tidak menghalangi perlintasan pergerakan kita, tidak di jalan tengah jalan lah gitu. Nah, kemudian di sepanjang jalur di pohon, kemudian bahannya mungkin tidak hanya laminating seperti ini karena kan ini kan lokasi TWS Suranadi kan sering hujan, jadi nanti pasti berlumut lah, cepat rusak lah kabut. Kemudian belum lagi satwa di sini kan amat sangat liar ya, agresif. Ada yang berbeda aja rupanya unik dicabutin sama. Jadi mungkin bisa pakai plat aluminium, kemudian yang di mewah jatuhnya ya. Kemudian di laser, kemudian mungkin tidak dipaku di pohon ya, karena bisa merusak ya. Mungkin bikin pelang di sebelahnya atau di depan. Menginterpretasikan pohon itu ya Pak. Terus mungkin dari Pak Gangga sendiri ada saran untuk pengembangan ke depannya? Kalau untuk pengembangan ke depannya tadi ya pertama ya bahannya mungkin ya, bahannya. Kemudian dimantepin jalurnya, kemudian kelas jalur itu kan udah beda-beda tuh. Jalur interpretasi itu misalnya pengunjungnya anak SD, nah tentu jalurnya jangan yang berat-berat, pendek, yang landai, yang aman landai, ya? jangan jauh-jauh. Kemudian peletakan QR code-nya juga jangan terlalu atas gitu kan. Nah, kemudian untuk jalur yang agak level agak berat gitu kan, mungkin untuk SMP atau SMA mungkin bisa lebih jauh. Kemudian peletakannya juga menyesuaikan dengan. Kemudian untuk jalur pengunjung umum mungkin ya di rute-rute yang biasa dilalui oleh pengunjung umum juga perlu dipasang QR code, karena kan informasi ini tidak hanya untuk anak sekolah aja kan, tapi orang lain juga. Saya rasa hal yang menarik bagi mereka. Terima kasih untuk pendapat dan saran usulan masukannya Pak, kami tampung dan untuk menjadi bahan evaluasi untuk pengembangan berikutnya. Buat proyeknya ya. Terima kasih untuk kesempatannya Pak Gangga untuk menyempatkan. Rame TWS Suranadinya dengan adanya QR code bikinan dari Regina Tasya.